Nah, di sini juga alat pemindah rel juga masih berfungsi. Nah, jadi beberapa kilo jaraknya itu soal ada tiang sinyal. Nah, ini adalah bangunan peninggalan kolonial. Setahu Ibu, rumah ini sudah berapa tahun usianya, Bu? Menurut orang dulu sih katanya 300 tahunan ya. 300 tahun lebih ya, artinya Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu pemirsa. Keren sekali di belakang saya adalah stasiun kereta api Ambarawa yang dibangun atau diresmikan pada tahun 1873. Kemudian yang saya injak ini adalah rel yang menuju ke stasiun Bedono. Ini diresmikan pada tahun 1905 oleh NIS. NIS, Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij. Ini adalah perusahaan kereta api pada zaman kolonial. Namun pemirsa, saya berada di Ambarawa ini akan lebih panjang lagi menceritakan sebuah sejarah seorang tokoh misterius terkenal di dunia, Sang Matahari. Siapa Sang Matahari itu? Sang Matahari adalah seorang mata-mata keturunan Jerman yang berada di kota Ambarawa ini. Di manakah jejaknya? Dan siapa Sang Matahari itu? Ikuti terus video kami selanjutnya. Nah pemirsa, sebelum saya melanjutkan perjalanan saya untuk memperlihatkan jejak-jejak seorang intelijen wanita terkenal di dunia keturunan Eropa, tapi ada daerah Jawa ini, saya akan memperlihatkan sebuah jejak rel kereta api yang masih berfungsi sampai saat ini, yaitu jejak rel kereta api Ambarawa menuju ke stasiun Jambu. Nah, ini kereta api ini dulu stasiun diresmikan pada tahun 1873, kemudian relnya ini diresmikan pada tahun 1905. Masih ada di sini dan masih terus eksis dipergunakan sebagai sarana wisata kereta api kuno. Nah, di sini juga alat pemindah rel juga masih berfungsi. Nah, alat pemindah rel ini masih asli ya, buatan NIS, Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij, yang sampai saat ini pun berfungsi dengan baik untuk jalur kereta api wisata menuju ke stasiun Jambu. Pemirsa yang saya hormati, Ambarawa adalah kota tua, kota yang banyak sekali menyimpan kenangan masa lalu terkait dengan kolonialisme. Tidak ragu lagi kami tim Jejak Tempo dulu meyakini bahwa sang intelijen wanita yang seorang Eropa berketurunan Jawa ini benar-benar berada di kota ini, berada di kota kecil yang sejuk dan penuh dengan jejak-jejak masa lalu. Ini juga ya, tulisan-tulisan ini juga masih asli ya. Buatan Kruf. Saya buatan Kruf Jerman berarti ya? Iya, Jerman. Ini buatan Kruf Jerman, relnya ini 1904. 1904. Jadi kalau ini dibuat 1904 artinya benar diresmikan 1905. Jadi NIS ini, Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij, ini perusahaan Belanda yang bekerja dengan Jerman ya untuk mengerjakan proyek kereta api besar-besaran di Indonesia ini. Jadi besi-besi rel ini buatan Jerman, namun yang menyelesaikan proyeknya adalah Belanda. Ini tulisan apa? Smulders. Ini bahasa Jerman ya? Belanda. Belanda. Smulders Rotterdam. Oh, lagi Smulders Rotterdam. Ini alat untuk apa lagi? Memindah rel juga? Rel ya. Oh, menggeser ya? Menggeser untuk ukir. Jadi ini masih original. Namanya siapa? Amar, rumahnya mana? Situ. Pernah naik kereta api sini? Pernah? Aku pernahnya digoncengin. Pernahnya digoncengin. Oh, digoncengin. Sama lori. Oh, lori. Ya. Kita akan melihatkan dari dekat. Kita eksplor ke lokasi yang di sini, sebelah kiri sana ini. Jadi ini adalah milik perusahaan kereta api ya, PT Kereta Api Indonesia. Bangunan kuno, bangunan kolonial ini
benar-benar masih asli, baik dari temboknya, kayunya, mungkin juga sengnya di atas tuh masih asli. Dulunya mungkin kalau lihat bentuknya gitu, dulunya apa ya kan ya? Gudang. Oh, gudang ya. Di sini katanya dulu gudang ya. Ada kodenya ya, B2503. Ini kayunya pasti kayu jati. Ini batu batanya juga batu bata Nederland. Jadi seperti ciri khas bangunan Belanda lainnya, tidak ada unsur semen ya. Jadi bangunannya itu putih. Ini enggak ada semennya. Tidak begitu besar. Mungkin ini dulu gudang spare part, bisa jadi. Ya, ini di sini juga ada pintunya. Nah, ini adalah bangunan peninggalan kolonial yang masih ada, dan ini adalah aset daripada PT KAI Indonesia. Itu sinyal sudah kelihatan dari sini, tiang sinyal itu. Jadi beberapa kilo jaraknya itu selalu ada tiang sinyal sebagai indikator zaman dulu secara manual bahwa kereta api akan segera melintas atau melewati jalur ini. Ya, masih berdiri dengan kuat, namun sudah tidak fungsi lagi, dan kemungkinan ini sudah beralih ke model elektronik. Ya, ini terlihat ada panel box elektroniknya di situ. Artinya mungkin sinyal itu kembali beralih ke elektronik sekarang ya. Jadi kemudian ini ada kabel-kabel yang lain, mungkin kabel-kabel telepon itu mungkin. Ya, ini saksi bisu pemirsa, 1905 sampai sekarang besi ini masih utuh, masih terlihat kuat, kemudian terlihat karatan pun tidak, hanya semacam kusam ya. Ini menunjukkan bahwa kualitas besi zaman dulu memang luar biasa, beda dengan besi-besi sekarang. Jadi tadi sempat kami pertunjukkan besi-besi ini dicetak tahun 1904, kemudian dioperasikan pertama kali di 1905 oleh NIS. Kemudian NIS bekerjasama dengan pihak Jerman dalam pembuatan lokomotif, kemudian pembuatan rel ini, sehingga terbentuklah jalur rel kereta api di Indonesia ini, dan menyisakan kisah-kisah masa lalu perjalanan transportasi kereta api tempo dulu. Nah pemirsa, inilah salah satu bukti kisah masa lalu yang masih ada dan selalu teringat pada kita bahwa kereta api ini adalah jalur transportasi massal untuk masyarakat yang sebenarnya cukup aman, cukup nyaman, dan juga tidak banyak terjadi hambatan lalu lintas. Semoga saja pemerintah yang sekarang bisa mengaktifkan lagi transportasi darat kereta api. Nah pemirsa, ikuti terus video kami akan segera menyusuri di mana lokasi tempat tinggal sang matahari, yaitu seorang dinas intelijen wanita yang terkenal di dunia itu. Pemirsa, ternyata di perjalanan saya tadi sampai di sini terlihat gereja Jago ya, gereja Jago, gereja ikon Ambarawa yang dulu pernah kami upload. Yang paling atas itu, yang di atas jam itu, dulu pernah diceritakan sebagai tempat untuk memantau pergerakan pasukan
pasukan pejuang, jadi Belanda kalau melihat pergerakan pasukan pejuang naik ke Gereja Jago itu ke atas memantau pergerakan pasukan pejuang dari sana. Jadi disinilah bisa melihat Gereja Jago. Jadi sangat jelas dari sini. Rel kereta api selalu kita diperlihatkan dengan batu kecil-kecil atau kericak ini ya. Kericak ini sejak zaman kolonial pun masih ada seperti ini. Jadi tujuannya adalah untuk meredam getaran kereta api ya, jadi meredam getaran. Kemudian ada bantalan-bantalan rel yang dikaitkan dengan relnya ini, tujuannya untuk rel biar tidak megar, jadi biar selalu jaraknya sama terus. Jarak antara satu rel dengan rel yang satunya ini mungkin sekitar 1 meter lah, sekitar 1 meter. Terus bantalan rel ini jaraknya sekitar 40 cm lah, 40 cm sampai 40 sampai 50. Nah ini bantalan rel ini tujuannya adalah untuk mengikat kanan kiri, rel kanan kiri agar tidak renggang, sehingga terus ukurannya sama terus. Saya akan memperlihatkan kereta api yang akan melintas untuk masuk garasi stasiun Ambarawa ya. Kereta api ini sudah tidak kuno banget, namun masih buatan Jerman zaman dulu ya. Dibuat oleh Jerman sekitar tahun 1950-an ya. Dan sebentar lagi akan melintas di rel ini untuk menuju ke garasinya, yaitu di stasiun kereta api Ambarawa. Perlahan namun pasti kereta api ini berjalan. Lokomotifnya lokomotifnya berjalan ke sini untuk seri D301 masuk ke garasinya, seri D301 ya. Ini buatan Jerman. Buatan Jerman 1953. Ini kereta api wisata ya. Sekarang digunakan untuk wisata. Buatan Kruf Jerman. Ini pakai tenaga apa kok? Diesel hidrolis. Diesel hidrolis. Pemirsa, saya akan sedikit menceritakan kisah atau cerita dari Sang Matahari atau agen rahasia di saat Perang Dunia ke-1 sekitar tahun 1914 sampai 1918. Perang Dunia I ini memang adalah perang negara-negara Eropa ya, yang tergabung dalam wilayah-wilayah Eropa, yaitu Jerman beserta Inggris melawan Perancis. Kemudian di sini Matahari atau nama yang sebenarnya adalah Margareta Gertrude Macleod itu dijuluki di dunia adalah sebagai agen matahari. Dia lahir di Belanda pada tanggal 7 Agustus 1876. Kemudian dia merupakan mata-mata Jerman selama Perang Dunia I. Pada tahun 1895, Matahari yang baru berusia 19 tahun menikah dengan seorang Kapten Rudolf Macleod. Pernikahan ini menuntut takdirnya pindah ke Jawa karena Rudolf Macleod itu adalah serdadu Belanda tergabung dalam pasukan Kenil, kemudian tinggal di kota Ambarawa ini, sehingga
jejak-jejak tinggalnya sang matahari ini berada di Ambarawa. Pernah dia punya tempat tinggal di Ambarawa. Nanti kita akan coba eksplor di manakah tempatnya. Kemudian saat di Jawa, dirinya menemukan dunianya dengan belajar tarian Jawa. Akan tetapi kehidupan di tanah jajan jauh dari membahagiakan karena anak laki-lakinya saat di Jawa ini tewas dan dirinya bercerai dengan suaminya yang sebagai pasukan kenil tadi. Takdir matahari kemudian menjadi mata-mata spionir diawali kepindahannya ke Perancis. Kemudian pada tahun 1905 matahari berpura-pura menjadi seorang putri Jawa. Ini berarti matahari ini wajah-wajahnya mirip dengan orang Jawa karena ternyata matahari ini punya darah Jawa ya. Jadi matahari ini punya darah Jawa yang mengalir di tubuhnya karena ayahnya adalah seorang pengusaha di Belanda sana, namun orang Jawa ya, dari pengusaha minyak di Belanda waktu itu. Kemudian matahari tewas di tangan Al-Guju juru tembak di Perancis pada tahun 1917 tanggal 15 Oktober dengan berpakaian hitam-hitam. 15 Al-Guju menembak mati matahari atau Margareta Gertrude Macleod di dalam usianya yang ke-41 tahun. Matahari dikenang dengan legend The Greatest Woman atau sebagai mata-mata legendaris Jerman. Nah pemirsa, ini saya sudah sampai ke sebuah rumah. Ini jalan apa Bu? Sini jalan apa? Jalan Pemuda. Jalan Pemuda Ambarawa. Ini terdapat satu rumah kuno yang ada sejarahnya terkait dengan perkereta apian zaman Belanda. Dan rumah kuno ini masih asli, masih belum direhab ya, semuanya masih asli dan ditinggali oleh ibu ini. Ibu namanya sinten Bu? Nih, Iya. Ini cucunya. oh, ini cucu apa anak? Ini cucu yang dulu tinggal sini, yang kerja di sini. Oh iya, bisa sedikit kami ngobrol Bu Ge? Bahaya Ibu. Ini juga boleh. Ini cucunya boleh. Ibu yang tinggal di sini? Ya sama-sama juga tinggal di sini. Oh di sini ya. Ini cerita Ibu, setahu Ibu rumah ini sudah berapa tahun usianya Bu? Menurut orang dulu sih katanya 300 tahunan ya. 300 tahun lebih ya. Tapi Artinya kita nggak tahu persis. kalau kita kaitkan dengan yang kami tadi kami liput bahwa dulunya tuh memang sejarahnya pernah ditinggali oleh seorang wanita sebagai dinas intelijen mata-mata Jerman yang pernah menempati rumah ini pada tahun sekitar 1914 pas Perang Dunia I. Jadi salah satu rumah sekitar sini pernah ditinggali oleh pasangan suami istri yang di situ istrinya adalah sebagai mata-mata Jerman, kemudian suaminya sebagai tentara kenil Belanda. Nah, oleh sebab itu kami datang sini, kita sesuaikan, memang benar rumahnya diperkirakan rumah ini. Jadi ternyata masih utuh rumahnya. Jadi ini peninggalan Belanda sesuai dengan cerita Ibu tadi sudah 300 tahun lebih gitu Bu. 300 tahun menurut perkiraan gitu. Kemudian kalau saya nggak tahu. jadi ini kita lihat lantai-lantainya masih asli gitu Bu. Iya asli. Iya. Jadi semua masih asli, atapnya pun masih asli. Atapnya masih ciri khas zaman Belanda. Jadi ini perkiraan kita mungkin tepat bahwa rumah ini kan menurut cerita Ibu sudah 300 tahunan ceritanya kan. Nah, dikaitkan dengan matahari tadi sebagai mata-mata Jerman tadi, dia pernah tinggal di salah satu rumah sekitar stasiun kereta api. Ya di sini kemungkinan bisa jadi sini, kemungkinan perkiraan di sini. Ya. Kakaknya tidak di PT KAI Kakaknya ya. Nenek moyangnya di KAI. Oh, gitu ya.
sehingga bisa menempati di sini gitu ya. Ini berarti sebagai aset KAI ya ini ya? Iya. Aset KAI. Jadi inilah satu-satunya rumah terbesar di dekat stasiun kereta api, ya, rumah terbesar, rumah dinas, ya, rumah dinas yang masih tersisa zaman Belanda dan masih utuh. Ini saya lihat pintu-pintunya pun masih asli zaman Belanda. Dan rumah-rumah seperti ini sering kita jumpai di area-area stasiun-stasiun kuno, baik itu Dongjati, Stasiun Tuntang, Stasiun Mendia, ini Secang ya. Ya, itu mirip-mirip seperti ini. Mirip-mirip seperti ini. Ya, kalau sana banyak yang hancur kan tidak ditempati. Kemudian pernah kita di mana itu sing cedak Gedung Papak ke Purwodadi ya, Juwangi itu juga mirip seperti ini. Jadi kebanyakan sudah hancur, tapi di sini masih sempat masih bisa kita lihat masih utuh. Ya boleh dibilang masih terawat karena masih ditinggali oleh ibu. Ya, bergaya cilet Eropa ya. Itulah tadi pemirsa. Jadi kami sudah menunjukkan, diperkirakan matahari itu tinggalnya di sini. Seorang intelijen Jerman yang dulu sebagai mata-mata Jerman pada Perang Dunia I pada tahun 1914 sampai 1918. Jadi tepat sekali seperti yang diceritakan Ibu tadi, usianya rumah ini sekitar 300 tahunan lebih. Kalau kita kelopke dengan cerita tadi tepat, artinya beliau pernah diperkirakan tinggal di rumah ini. Ikuti terus video kami selanjutnya. Bu, para Ibu. Minum dulu yuk. Terima kasih. Itulah tadi pemirsa sebuah kisah nyata. Kisah seorang intelijen wanita yang terkenal dengan julukan Sang Matahari yang pernah tinggal di Ambarawa. Dan itulah tadi kisah nyata dengan masih menyisakan bekas-bekas tempo dulu. Bahkan rumah tinggalnya pun berada di Ambarawa itu masih tetap utuh. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga ini bisa menjadikan kenangan kita semua bahwa di kota Ambarawa banyak sekali tersisa bangunan-bangunan Belanda yang tua. Mohon subscribe-nya, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.